terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nurul Hidayat, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring pada kelas 9 dengan materi zakat fitrah dan zakat mal dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan. Berikut ini pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, dengan mendengar kabar kalian baik, berarti untuk pembelajaran pagi hari ini anak-anak siap ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa Pak Guru Pimpin seperti biasa membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa. Mari anak-anak kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita bersama, mudah-mudahan. Selanjutnya Pak Guru mau ngecek kehadiran anak-anak sekalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Menyanyi bersama-sama ya. Materi zakat fitrah dan zakat mal. Jadi dikaitkan dengan lagu barusan yang kita nyanyikan bersama, jika dikaitkan dengan materi zakat fitrah dan zakat mal, ada keterkaitannya. Ya. Apa kaitannya dari materi dari lagu tersebut dengan materi pada pelajaran hari ini? Kira-kira siapa yang bisa? Ya, silakan. Marsa. Keterkaitan lagu sorak-sorak bergembira dan materi ini adalah menunjukkan
menumbuhkan rasa patriotisme dan kepedulian terhadap sesama dan juga dapat memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat di saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Bagus, jawaban itu tangan dulu. Baik, keterkaitan yang lagu yang barusan kita nyanyikan dikaitkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tadi menyanyikan dengan lagu surah-surah bergembira. Dikaitkan dengan materi kita tentang zakat fitrah dan zakat mal, kaitannya dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ketika dikaitkan, maka di saat Hari Raya itu itulah semua baik orang kaya dan orang miskin itu ada kesenjangan. Artinya ketika mengeluarkan zakat fitrah kepada orang miskin supaya apa? Supaya orang miskin itu juga merasakan kegembiraan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Tanya sebelum masuk materi pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya tentang materi sebelumnya, ya, materi sebelum materi ini. Minggu lalu yang kita belajar itu materi tentang apa? Materi tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru, ya. Kesempatan hari ini yaitu materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Pak Guru ingin bertanya, rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam ada 5. Satu apa? Syahadat. 2 3 zakat. 4 5 ingat mampu. Jadi materi pada pagi hari ini ya merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang berapa? Ketiga, yaitu materi tentang zakat. Kaitannya tentang zakat, ya, kaitannya tentang apa? Harta. Jadi supaya kita selamat dari dosa dan bahaya, tentu apa? Harta yang kita miliki itu harus dikeluarkan supaya zakat itu kita bersih, berkah, ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengeluarkan zakatnya. Tentang zakat fitrah, kira-kira yang kalian tahu zakat fitrah itu apa? Ya. Ada yang bisa tidak, anak-anak? Ya, Anggono, silakan. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau berupa bahan makanan pokok seperti beras, daging, dan lainnya. Zakat diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dengan kata lain, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Anggono. Ya. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, ya, zakat jiwa yang berupa bahan makanan pokok yang apa saja bahan makanan pokok itu? Beras, jagung, ya, gandum dan lain, kurma kalau ada, ya, dan sebagainya. Kemudian mengapa, ya, setiap jiwa orang mukmin itu harus melakukan zakat? Mengapa harus melakukan zakat? Ya, kira-kira ada yang bisa jawab, anak-anak? Ya. Era? Ya, bisa tidak? Ayo dijawab. Karena semua umat muslim diwajibkan membayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Alasannya tidak sederhana seperti yang dipikirkan. Ada makna yang sangat mendalam. Adapun tujuan diwajibkannya
kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini ya. Di sini ada beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu memahami ketentuan zakat. Kemudian kompetensi yang keempat yaitu mempraktikkan ketentuan zakat. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya, diharapkan peserta didik ya, tujuannya yang pertama yaitu mengemukakan pengertian zakat serta macam-macam zakat dengan benar. Kemudian yang kedua, menguraikan dalil nakli mengenai ketentuan zakat dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, tujuan belajar yang ketiga, mengklasifikasikan ketentuan zakat antara syarat, rukun, waktu dan jenis harta dalam zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian tujuan yang keempat yaitu bisa menyebutkan ya, bisa menjelaskan golongan muzaki dan mustahik ya. Kemudian yang kelima yaitu menghitung zakat fitrah dan zakat mal. Tuh tujuan pembelajaran pada. Adapun langkah-langkah ya, langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini karena dalam pembelajaran ini menggunakan berbasis masalah ya. Yang pertama yaitu nanti peserta didik dapat mengamati atau melihat tayangan PPT ini, PowerPoint ini dong. Kemudian nanti mendengarkan penjelasan Bapak Guru. Kemudian setelah itu peserta didik dapat berdiskusi ya terkait materi nanti ya. Kemudian setelah itu diskusi dalam kelompoknya, kemudian mempresentasikan salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil itu. Kemudian adapun penilaian dalam pembelajaran ini, Pak Guru menggunakan penilaian. Yang pertama penilaian sikap spiritual ya, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keterampilan. Oke, anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar ya, ada gambar 1 dan gambar 2. Kalau kira-kira dari pengamatan anak-anak ini, gambar pertama itu sedang melakukan aktivitas apa ya? Siapa yang bisa? Ya, secara pemikiran kalian dari gambar itu kira-kira sedang melakukan aktivitas apa? Ya, siapa yang bisa? Silakan. Gambar 1 itu berisikan tentang orang-orang yang membagikan zakat. Ya, baik. Jadi dari pengamatan yang diamati oleh saya bahwa gambar 1 itu ya, gambar 1 itu dari hasil pengamatannya yaitu aktivitas sedang membagikan zakat. Tentu di situ kalau ada aktivitas bagian zakat berarti kalau dalam materi kita yaitu ada muzaki dan mustahik, ada yang beri zakat dan ada yang menerima zakat. Gale. Pengertian zakat fitrah. Secara bahasa zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut
istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang memungkinkan di bulan Ramadan. Ya, baik. Pengertian zakat fitrah di sini ada dua pengertian. Ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Ya. Suci artinya itu suci dari hartanya maupun suci dari jiwanya. Ya. Tolong juga ini apa masa dibaca Ayatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa zakahim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya. Selanjutnya artinya hikmah dibaca. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan membersihkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Ya. Baik, dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah yaitu tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban orang membayar zakat. Kalau tidak mau bayar zakat, maka diperingati, ya, diingatkan. Maka ambillah, karena zakat harta yang kita miliki itu tidak apa? Tidak semua kita miliki. Ada hak orang lain. Siapa orang lain itu? Yaitu anak yatim, fakir miskin, ya. Nah, oleh karena itu, untuk mengambil harta itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengeluarkan zakatnya. Supaya apa? Supaya bersih hartanya maupun jiwanya. Kemudian setelah mengeluarkan zakat, baru apa? Didoakan supaya apa? Supaya harta yang dikeluarkan itu menjadi berkah. Ya, harta yang dikeluarkan maupun yang ditinggal yang kita miliki itu menjadi berkah. Oke, selanjutnya di sini ada dibaca. Baby, ayo, Baby dibaca. Beragama Islam menjalani kehidupan dunia Ramadan dalam hal ini mencintai dan lahir pada hari dari bulan 6 pada akhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Ya, baik. Syarat-syarat rezeki itu orang yang apa? Orang
yang mengeluarkan zakat. Yang pertama apa? Beragama Islam. Kemudian yang kedua, menerbitkan di bulan Ramadan. Artinya mereka hidup di bulan Ramadan. Terus bagaimana Pak Guru kalau ada bayi lahir kemudian pada akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam? Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya meskipun barulah lahir. Dan juga orang meninggal juga begitu ya, belum terbenam matahari itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau membayar zakat setelah sholat Idul Fitri, itu bukan zakat namanya, itu namanya apa? Sedekah. Baik, selanjutnya tentang rukun zakat. Dibacanya. Sebagai sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan, waktu lebih utama afdal adalah waktu untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke, baik ya. Nah, di sini waktu pelaksanaan zakat fitrah itu ada 3 waktu. Yang pertama waktu apa? Waktu takjil. Nah, apa yang dimaksud waktu takjil? Adalah waktu yang diperbolehkan untuk melakukan zakat. Kapan waktu diperbolehkan itu? Mulai dari awal Ramadan, ya kan? Terakhir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi setengah penghidupannya. Ya, bagus. Ayo, selanjutnya miskin. Nah, yang dimaksud miskin yang bagaimana? Silakan, Hati. Orang yang tidak Ya, bagus. Jadi hamba saya itu adalah rikop atau budak ya. Kalau zaman dulu itu ada namanya Orang yang berjuang dari jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim. Ya, baik. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang atau di jalan Allah untuk apa? Ya, baik. kemudian selanjutnya amil ya. Yang dimaksud amil itu yang bagaimana? Mbak Nia. Orang dibagi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ya. Amil itu adalah orang yang bertugas mengumpul zakat serta membagikan zakat. Selanjutnya mualaf ya. Mualaf. Jadi mualaf itu yang bagaimana? Ya. Dibaca. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Ya. Mu'alaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Jadi perlu pengukuhan karena baru masuk Islam, jadi keimanannya itu masih lemah. Jadi perlu juga dibantu dengan apa? Dengan diberikan zakat supaya apa? Supaya keimanannya bertambah. Kemudian selanjutnya ghalimin. Silakan Sadar. Zalim merupakan orang yang banyak berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat. Ya, ghalimin itu adalah orang yang berhutang, tapi hutangnya bukan untuk maksiat. Kemudian yang terakhir yaitu ibu sabil. Silakan, Era. Ya. Baik, itu 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin,
yang ketiga hamba sahaya atau budak ya, yang keempat fisabilillah, yang kelima amin, yang keenam maulam, yang ketujuh imin, yang kedelapan itu sakit. Nah, selanjutnya kita masuk materi tentang zakat mal. Nah, kira-kira tahu tidak zakat mal itu? Ya. Tadi kan kita sudah banyak tentang zakat fitrah, sekarang zakat mal. Yang dimaksud zakat mal itu yang bagaimana? Jadi Pak Guru akan membagi kelompok ya, membagi 4 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama yaitu masa Bambang Mia ya. Kemudian kelompok yang kedua era Baby Adi Wijaya. Kelompok ketiga Anggono Sada. Kemudian kelompok keempat Galih Diaron Hikmalia ya. Jadi silakan anak-anak untuk gabung sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan. Untuk kelompok 2 dalam diskusi itu yaitu di situ menganalisis gambar ya. Kemudian yang kedua terus menguraikan tentang syarat seorang wajib melakukan zakat fitrah ya. Kemudian kelompok 3 yaitu menganalisis gambar juga. Nah, di gambar tersebut kemudian menguraikan dari gambar tersebut tentang apa. Kemudian kelompok 4 yaitu menghitung jumlah zakat ya, jumlah zakat mal ya. Baik, mungkin dalam diskusi ini Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Demi uang pecahan 20 hingga 50 rupiah, masyarakat rela meregang nyawa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita atau masalah pembagian zakat fitrah tersebut. Menurut pendapat kami, permasalahan pendistribusian zakat seperti yang diberitakan pada tahun 2017 di Makassar yang dilakukan oleh seorang pengusaha dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan kurang tepat. Mengapa? Karena masyarakat miskin takut tidak kebagian sehingga terjadi keributan dan kerusuhan. Kemudian solusinya adalah sebaiknya pendistribusian zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Islam, atau pengusaha tersebut menyalurkan zakatnya melalui ahlinya yaitu Basnas atau unit pengumpul zakat yang ada di kampungnya atau daerahnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari pengamatan gambar dan hasil diskusi kami bahwa gambar tersebut menerangkan tentang kewajiban seseorang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Jika seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, istri, anak-anaknya, ibunya dan orang lain yang menjadi tanggungan besarnya, pembahasannya dan lainnya. Ya, baik, terima kasih
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Telah mendapatkan presentasinya yang sangat bagus dari hasil pengamatannya terkait diskusinya, yaitu mengamati. Ibnu Sabil atau musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan baik untuk bekerja maupun belajar, namun di tengah jalan kehabisan biaya. 8. Rikab merupakan golongan orang yang memperdekakan budak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Hasil diskusi prestasinya yang bagus dari kelompok 3. Dan selanjutnya dari kelompok 4 untuk mempresentasikan, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi menghitung jumlah zakat mal yang diketahui di antaranya para Rafli mempunyai tabungan deposit sebesar Tangan dulu. Cepat. Oke, baik. Dari semua kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 telah mempresentasikan. Tadi kelompok 1 mempresentasikan materinya tentang sebuah berita atau kasus tentang apa? Tentang pembagian zakat, yang mana di sebuah kasus tersebut menceritakan seorang pengusaha di suatu daerah. Dia membagikan zakatnya, namun dalam bagiannya itu kurang tepat menurut syariat Islam. Kemudian kelompok yang kedua presentasikan, disajikan sebuah gambar. Kemudian di situ di dalam diskusi itu peserta didik mendiskusikan, mengamati gambar tersebut, kemudian menguraikan tentang syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu juga disajikan sebuah gambar, kemudian mengamati, kemudian menguraikan tentang mustahik, ya, orang yang menerima zakat. Ada 8 golongan tuh tadi yang sudah di ya. Dalam materi ini kita sudah mengamati, kemudian memahami dari materi itu, kemudian berdiskusi. Mari kita simpulkan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Ya, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari materi itu? Ayo, siapa? Era, silakan, ya. Simpulan. pertanian dan harta temuan atau rincian. Ya, baik. Itu barusan teman kalian telah menyimpulkan dari materi tersebut. Mari kita sama-sama menyimpulkan, ya. Yang pertama dari setelah kita belajar bersama, mari kita simpulkan. Yang pertama yaitu bahwa zakat itu ada 2 macam, yaitu apa? Zakat fitrah dan zakat fitrah. Juga zakat fitrah dalam pengertian itu ada 2 pengertian, ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kemudian yang ketiga zakat mal, yaitu zakat harta. Kemudian orang yang wajib bukan zakat, orang beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, ya, mampu membayar zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, miskin, Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian dalam pelajaran pagi hari ini? Senang dan baik Lapangan terkait tentang penghitungan zakat mal. Nanti wawancara di salah satu toko atau
untuk apa? Menghitung zakat. Oke, berikutnya terima kasih ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pagi hari ini ya. Mudah-mudahan selalu kita tetap belajar dan tentu menjaga kesehatan ya. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti yaitu tentang apa? Tentang ibadah haji dan umroh. Terlebih dahulu berdoa ya, berdoa membaca doa kafaratul majlis